Narasumber kami saat ini yang bergabung melalui Zoom ada Mas Jayadi Hanan dan juga Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan Pak Edi Priyono. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, kami juga sebenarnya sudah mengundang dari indikator politik, Mas Burhan kami undang dan juga peneliti lain dari indikator, tapi sayang sekali berhalangan tidak bisa bergabung malam ini. Saya ingin mulai dulu ke Pak Jayadi. Bacanya gimana ini Mas Jayadi? 75% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden, namun hasil ini tidak linear dengan kinerja pemerintah. Saya bacakan 37,7% upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi buruk, kemudian 39,5% masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional tidak mengalami perubahan. Bagaimana membacanya? Ya, 75% itu kan tingkat kepuasan pada saat ini. Nah, itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Oleh banyak hal. Saya tadi baca sekilas, saya lihat beberapa hal itu mempengaruhi secara negatif, yaitu kondisi pemberantasan korupsi itu kan nilainya cenderung menurun. Ya. Kemudian kondisi politik itu juga dianggap cenderung menurun, kondisi ekonomi juga dianggap cenderung menurun selama 2 bulan terakhir. Tetapi kalau kita lihat rata-rata secara keseluruhan, kondisi ekonomi itu dalam persepsi masyarakat cenderung stabil. Dan itu ekonomi itu cenderung stabil, meskipun 2 bulan terakhir menurun, dan itu antara lain ditopang oleh tingkat inflasi yang memang rendah. Ya. Itu saya kira yang bisa menjelaskannya. Lalu yang juga cenderung mengalami penurunan adalah kondisi politik yang 2 bulan terakhir dinilai cenderung lebih negatif. Tetapi kalau kita bandingkan secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir katakanlah begitu, kalau dilihat dari data indikator itu, kondisi politiknya juga cenderung stabil. Lalu kondisi demikian juga, kondisi pemberantasan korupsi yang cenderung makin negatif. Jadi, tetapi ada juga faktor positif kan. Faktor positifnya itu misalnya kondisi keamanan. Kemudian kondisi penegakan hukum itu tetap dianggap positif dan stabil oleh masyarakat. Jadi gabungan hal-hal itu ditambah sejumlah faktor lain kemudian menjelaskan mengapa tingkat kepuasannya di angka 75. Nah, angka 75 itu kalau kita baca tren itu kan menurun dibandingkan dengan terutama 2 bulan terakhir atau dibandingkan dengan misalnya menjelang pemilu 2024 itu Pak Jokowi pernah mencapai angka 85% kan tingkat kepuasannya. Jadi kalau dibandingkan dengan angka-angka itu sekarang itu menjadi angka yang biasa bahkan cenderung menurun sebetulnya cara membacanya. Nah, kalau kita rata-ratakan itu selama 5 tahun ini tingkat kepuasan Pak Jokowi itu ya di kisaran 70%. Itu angka yang cenderung moderat sebetulnya untuk kategori Indonesia. Tidak berbeda jauh dengan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi di periode pertama gitu. Oke, 85 ke 75, meskipun itu angka yang masih sangat besar begitu ya. Saya ingin ke Pak Edi, kalau kita lihat indeks persepsi korupsi 2023, Indonesia ada di peringkat 34, sama dengan Filipina, sedikit di atas Laos. Bagaimana Anda membaca hasil survei dari indikator ini, Pak Edi? Itu bukan bidang saya tuh, kalau korupsi itu ada deputi lain tuh. Saya ingin komen di bidang ekonomi sesuai bidang saya. Baik, secara keseluruhan? Kalau hasil survei itu kan persepsi ya, persepsi itu satu hal. Tapi sebenarnya kalau di ekonomi itu kan ada indikator-indikator yang sifatnya standar gitu ya untuk melihat kinerja ekonomi, kinerja perekonomian. Dan kalau kita lihat selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, pertumbuhan ekonomi itu stabil ya, sekitar 5%, kecuali pada saat COVID. Kemudian inflasi itu selalu rendah, gitu. Tadi disinggung oleh Mas Jayadi gitu ya. Jadi kemudian neraca perdagangan itu surplus selama lebih dari 50 bulan, cadangan devisa naik ya. Memang ada beberapa catatan tidak sempurna tentu saja ya di bidang perekonomian. Tapi secara umum kalau menurut analisa kami berdasarkan data-data indikator perekonomian yang standar ya, bukan survei persepsi ya, itu perekonomian di masa Pak Jokowi ya oke saja gitu. Jadi tidak istimewa mungkin ya, tetapi juga tidak jelek gitu. Jadi menurut kami sih cukup bagus. Tapi bukankah dengan kekuasaan yang begitu besar yang ada pada Pak Jokowi, dengan mengerahkan koalisinya yang juga gemuk, 5% hingga triwulan 1 2024 5,11% itu masih dianggap sangat baik?
Eh, menurut saya baik ya, bukan sangat baik ya, karena negara lain yang lebih baik dari itu ada, yang lebih rendah dari itu banyak gitu ya. Jadi kalau menurut kami sih baik gitu ya, bahwa tadi disebutkan ada koalisi yang kemudian mempermudah programnya itu dari sisi pemerintahan ya sesuatu yang baik karena memperlancar pelaksanaan rencana-rencana baru. Bagaimana Presiden. dengan Jadi program-program mercusuar, misalnya di bidang ekonomi, food estate yang tidak berhasil? Apa komentar Anda, Pak Edi? ada yang tidak berhasil atau belum berhasil gitu ya. Karena kalau food estate itu kan program bukan jangka pendek ya. Food estate itu kalau buka lahan kemudian jadikan lahan pertanian tidak bisa dalam setahun 2 tahun dia langsung berhasil gitu. Jadi tapi tadi juga saya sudah bilang bahwa tidak semua itu bagus. Seperti yang kami juga catat misalkan sampai saat ini kan pekerja di Indonesia itu 60% sektor informal, itu bukan sesuatu yang menggembirakan gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan berdasarkan indikator-indikator perekonomian yang lazim digunakan untuk menilai kinerja perekonomian itu oke. Bahkan penanggulangan inflasi di Indonesia menurut saya salah satu yang istimewa. Dan Teristimewa dibanding negara-negara lain dan dibanding periode katakanlah sebelumnya ya. Kita sekarang masuk kepada era di mana inflasi 3% itu biasa. Dulu kita inflasi 7-8% itu kita pikir sudah rendah. Sekarang sudah masuk ke era inflasi yang lebih rendah lagi. Baik. Saya ingin menyapa satu narsum kita pada malam hari ini yang baru saja bergabung, analis politik Bang Ray Rangkuti. Langsung saja Bang Ray, 10 tahun Jokowi puas apanya? Puas nggak? 75% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden. Bang Ray, puas apanya? 75 ya? 75% bulat. Nah, berarti 25% itu termasuk saya yang nggak puas. Tapi Anda nggak termasuk yang disurvei. Kenapa? Anda termasuk yang tidak disurvei. Enggak dong, dengan sendirinya kan ada 25%. Ya kan, yang menyatakan tidak puas kan. Nah, saya bagian dari 25%. Oke, bagaimana membacanya? Ya, saya nggak bicara ekonomi, karena ekonomi bukan wilayah saya. Saya berbicara di bidang yang lain, soal penegakan hukum, demokrasi, kebebasan berpendapat. Untuk umumnya tentang apa yang kita sebut sebagai demokrasi lah. Kalau menyangkut hal ini, bagi saya nilai yang tepat diserahkan kepada Pak Jokowi itu nggak lebih dari 4. Karena kita mundur beberapa kali ya, gitu, ke era yang hampir sama seperti eranya Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat terancam, ya demokrasi jadi demokrasi apa adanya gitu ya. Di era Pak Jokowi ini nepotisme, dinasti politik merajalela, ya, hukum dijadikan sebagai alat sandera, ya, macam-macam lah. Saya kira itu bukan pendapat pribadi saya. Di semua hampir indikator dari hal yang berhubungan dengan ruhani bangsa ini telah disampaikan oleh lembaga-lembaga pemeringkat baik nasional maupun internasional. Tapi buktinya 75%, itu masyarakat yang puas. Periode pertama 85% dan sekarang hanya turun 10%. Ya, pertama saya nggak tahu mereka puas karena apa. Kalau ditanyakan apakah ekonomi membaik, ya mungkin mereka jawabannya baik gitu. Saya juga mengatakan begitu. Kalau saya ditanyakan ekonomi bagus nggak, ya meski nggak bagus saya katakan baik gitu ya. Lalu apakah Anda merasa nyaman? Ya kalau yang merasa nyaman itu nggak pernah kritik-kritik kayak kita kan nyaman-nyaman aja, ya kan? Nggak nyaman yang dibully, yang itu kan kayak kita ini ya kan, gitu loh, kira-kira dibully lah ya kan. Nah, diskusinya dibubarkan secara paksa lah ya kan. Okay. Nah, kalau yang ditanyakan begitu ya mungkin orang akan mengatakan ya puas-puas saja. Ini persis seperti gini loh. Apakah Anda merasa puas dengan kinerja KPU dalam melaksanakan pemilu? 80%-nya mengatakan puas gitu. Indikator apa sih mereka puas itu? Ya yang penting kan TPS-nya ada, katanya di TPS itu ada surat suara, ya kan? Kemudian saya bisa nyoblos katanya. Padahal bagaimana hitung suara itu dilakukan misalnya, bagaimana kampanye, bagaimana aturan ditegakkan, ya mereka juga nggak terlalu tahu situasi yang kayak begitu gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan soal puas dalam pengertian umum itu, apalagi yang sudut pandangnya ekonomi, ya mungkin kita akan mendapat angka 75. Tapi kalau kita lebih spesifik misalnya soal penegakan hukum macam-macam, bisa saja angkanya berubah gitu. Oke. Saya ingin ke Pak Edi, boleh dikomentarin
Artinya begini, warisan Jokowi di bidang pembangunan, di bidang infrastruktur yang kita semua sudah lihat proyek-proyek mercusuar dan saya turut menikmatinya begitu. Harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi. Saya mengutip diksinya Bang Rey tadi. Pendapat Anda, Pak Edi? Ya, saya pikir adalah beberapa kekurangan ya, dan Pak Jokowi sendiri juga sebagai presiden juga mengakui itu gitu ya, bahwa beliau ada beberapa kekurangan dan beliau minta maaf untuk itu. Jadi artinya ada beberapa hal yang mungkin memang layak dikritik ya, tetapi saya tidak mau berkomentar lebih panjang karena sekali lagi bukan bidang saya. Termasuk kritik yang disampaikan Bang Ray, saya pikir layak untuk kita dengar gitu ya. Dan tapi di samping hal-hal yang bisa dikritik dan itu valid itu, saya kira ada capaian-capaian, dan tadi Bang Ray juga menyampaikan bahwa di bidang ekonomi itu kita baik gitu ya, secara umum. Bahkan meskipun sekali lagi kalau kita mau lihat bedah lebih dalam juga ada beberapa catatan, bahkan kami di kantor staf presiden punya catatan-catatan seperti itu. Ya, artinya kalau Bang Rey tadi mengatakan demokrasi mundur, sebenarnya nggak mundur-mundur amat karena Presiden Jokowi masih mau dikritik, masih mau terima kritikan begitu, seperti apa Edi ya. Tapi kenapa? Ya, Ya silakan Pak. Ya, silakan aja. Silakan.